Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang pemodelan pendulum terbalik. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fauzan Akmal Ramadan dengan NIM 2352165 PA 22440. Lalu berikutnya, Saya Raihan Ar-Rasyid dengan NIM 23521072 PA 22400. Dan saya Radha Timotius Januar Adinugraha dengan NIM 23 512555 PA 21888. Dan saya Muhammad Wildan Rifai dengan NIM 2352181 PA 22450. baik langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jebret. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan gambar pemodelan pendulum terbalik kami. Jadi di sini kami menggunakan dua objek, yaitu pendulum dan kereta. Di sini kita melambangkan kereta sebagai M besar, lalu massa dari pendulum kita menggunakan lambang M kecil. Di sini kami juga menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita langsung saja masuk ke rumus-rumus. Jadi, fungsi dari setiap persamaan dalam permodelan pendulum terbalik ini, itu yang pertama adalah sumbu X sama dengan X tambah L sin theta. Jadi, fungsinya untuk menentukan posisi horizontal pendulum berdasarkan sudut theta dan panjang pendulum L. Lalu, Y sama dengan L cos theta. Di sini, eh, fungsi ini untuk menentukan posisi vertikal pendulum berdasarkan sudut theta dan panjang pendulum L. Lalu berikutnya, T sama dengan I kali alfa sama dengan F kali R. Di sini untuk menghitung momen gaya pada pendulum yang merupakan hasil dari gaya F dikali jaraknya R. Berikutnya ke bawahnya, yaitu TV lebih besar daripada TH, menunjukkan bahwa momen vertikal lebih dominan dibandingkan momen horizontal. Lalu berikutnya, sigma sigma T sama dengan TV min TH di sini untuk menentukan momen total yang bekerja pada sistem pendulum. Kita lanjut bawahnya, dalam I alpha sama dengan VL sin theta min H cos theta, ini digunakan untuk menganalisis percepatan sudut alpha akibat gaya-gaya V dan H. Lalu kita masuk ke bawahnya. Di I dot dot theta sama dengan VL sin theta min H cos theta. Ini persamaan dinamis untuk percepatan sudut pendulum dot dot theta. Lalu kita masuk ke bawahnya, yaitu H sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat. Ini digunakan untuk menentukan gaya horizontal H berdasarkan percepatan X. Kita masuk ke bawahnya. Di fungsi H sama dengan M D kuadrat kurung X plus L sin theta tutup kurung per DT kuadrat. Di sini untuk menghitung H dengan memperhitungkan komponen sudut theta. Lalu kita masuk ke sigma FY sama dengan MA Y sama dengan M D kuadrat buka kurung Y buka kurung A tutup kurung per DT kuadrat. Di sini untuk menentukan gaya vertikal total. Itu sigma FY berdasarkan percepatan vertikal A kali Y. Lalu bawahnya dalam fungsi V min W sama dengan M D kuadrat L cos theta per DT kuadrat ini untuk menghubungkan gaya vertikal V dengan berat pendulum W dan percepatan vertikal.
Lalu masuk ke bawahnya, yaitu sigma fx sama dengan max sama dengan md kuadrat x per dt kuadrat. Ini untuk menentukan gaya horizontal total atau sigma fx berdasarkan percepatan horizontal hx. Lalu bawahnya U min H sama dengan M D kuadrat per X per DT kuadrat ini untuk menentukan gaya eksternal U yang mempengaruhi kereta pendulum. Lalu di sini yang dihiraukan atau sigma Fy sudah dihiraukan ini menyatakan bahwa komponen gaya vertikal diabaikan dalam perhitungan untuk menyederhanakan analisis. Baik, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan lanjutannya dari sini. Jadi setelah didapatkan persamaan yang tadi dari I dot dot sama dengan VL sin theta min cos theta, itu kita mengasumsikan theta itu hampir sama dengan 0. Nah, di sini kita inputkan dari sin theta itu sama dengan 0 dan cos theta sama dengan 0 di rumus ini. I theta dot dot sama dengan VL sin theta H min cos theta. Maka didapatkan I theta dot dot sama dengan VL theta min HL. Ini menjadi persamaan 1. Nah, lanjut, ini ada persamaan tadi H sama dengan M D kuadrat dalam kurung X ditambah L sin theta per dt kuadrat. Itu menjadi M D kuadrat dalam kurung X plus L theta per dt kuadrat. Itu kita turunkan menjadi H sama dengan M dalam kurung X dot dot plus L theta dot dot. Ini akan menjadi persamaan duanya. Nah, selanjutnya persamaan ketiganya sebelumnya itu V min W sama dengan M D kuadrat L cos theta per dt kuadrat. Nah, dalam hal ini D kuadrat L cos theta per dt kuadrat itu bisa diasumsikan sebagai A. Sebagaimana V min W itu sama dengan MA dan A itu dalam pendulum ini mendekati 0. Dan maka dari itu kita asumsikan menjadi 0. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga V min W sama dengan M kali 0 dan V min MG kita substitusi menjadi V min MG sama dengan 0. Maka V sama dengan MG. Ini menjadi persamaan 3. Nah, lalu kita input persamaan kedua tadi ke U min H sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat. Sehingga menjadi U sama dengan X dot dot dalam kurung M kecil ditambah M besar ditambah dalam kurung M kecil L theta dot dot. Nah, lalu input V dan H ke persamaan ke-1. Sehingga menjadi theta dot dot dalam kurung I plus M L kuadrat ditambah ML X dot dot. Maka menjadi MGL theta. Selanjutnya akan dijelaskan bersama teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai eliminasi theta dot dot untuk persamaan U sama dengan X dot dot dikalikan M kecil plus M besar ditambah perkalian dari M kecil dikalikan theta dot dot dan juga persamaan theta dot dot dikalikan dengan I plus M dikalikan dengan L kuadrat ditambah dengan M dikalikan L dikalikan X dot dot sama dengan MGL theta sehingga persamaan yang pertama ini yang U menjadi theta dot dot sama dengan U min M kecil ditambah dengan M besar dikalikan dengan X per M kecil dikalikan L. Dan persamaan yang ini, yang MGL theta, menjadi theta dot dot sama dengan MGL min ML X dot dot per ML kuadrat. Kemudian dari dua persamaan ini kita eliminasi
menjadi bentuk M dikalikan X dot sama dengan M min M G theta. Kemudian kita melakukan eliminasi theta dot untuk persamaan U sama dengan X dot dikalikan dengan M kecil ditambah M besar, kemudian ditambah dengan ML theta, dan theta dot dikalikan dengan I ditambah dengan ML kuadrat ditambah dengan ML X dot sama dengan MGL theta, sehingga menjadi yang persamaan pertama ini menjadi X dot sama dengan U min ML theta dot per M kecil ditambah M besar. Kemudian persamaan yang kedua ini menjadi X dot sama dengan G theta dot min L theta dot, sehingga menjadi persamaan transfer fungsi berikut. Theta theta S per min US sama dengan 1 per MLS kuadrat min M kecil dikurangi M besar yang dikalikan dengan G. Oke, selanjutnya yaitu state space. Nah, jadi sistem ruang keadaan digunakan untuk merepresentasikan dinamika sistem menggunakan matriks dan juga vektor. Nah, eh, untuk persamaannya yaitu dimulai dari persamaan dinamika M besar plus M kecil G theta min U sama dengan ML theta dot. Nah, theta sama dengan G theta per L dikurangi MG theta per ML dikurangi U per min ML. Nah, untuk X1-nya sama dengan theta, X2 sama dengan theta dot, dan yang X1 dot itu sama dengan X2, di mana X2 dot ini sama dengan M besar plus M kecil per M besar L kali G X1 min 1 per M besar 1 U. Eh, untuk selanjutnya yaitu turunan dari variabel keadaan di mana ini mx sama dengan mx dot dot sama dengan u dikurangi mg theta. Nah, x plus mg theta per m besar sama dengan itu sama dengan u besar per m kecil. Di mana x1 sama dengan x, x2 sama dengan x dot, kemudian x3 dot sama dengan x4. Nah, x4 dot sama dengan min M kecil per M besar kali G X1 dikurangi 1 per M. Nah, dari representasi matriks ruang keadaan ini dia dapatkan hasil X1, X2, X3, X4 dot seperti berikut, dan juga Y-nya dengan hasil seperti ini. Oke, mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.